Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang sedang menyaksikan Let's atau Legislative Site dari DLM FPIK. Kenalin di sini aku sebagai podcaster yaitu Ezra Alan Naomi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2020. Nah, di samping saya ada teman dialog saya kali ini yaitu Mbak Faradina selaku Ketua Umum Dewan Legislatif Mahasiswa FPIK 2022. Mungkin Mbak Dina bisa nih perkenalkan dirinya, dari program studi apa dan angkatan berapa. Oke, baik. Makasih Ezra atas waktunya. Halo teman-teman semua, aku Zaratunisa Faradina. Teman-teman bisa kenal aku dengan Faradina. Aku dari Prodi Ilmu Kelautan angkatan 2019. Mungkin itu aja. Apa lagi? Oke, dah. Coba mungkin untuk perkenalannya mungkin Mbak Dina, di sini kan kita mau ngobrol nih seputar DLM ya, atau Dewan Legislatif Mahasiswa. Mungkin Mbak Dina bisa sedikit cerita soal DLM tuh apa sih gitu, biar teman-teman yang lagi nonton nih tahu gitu. DLM tuh dari sudut pandang Mbak Dina selaku organisatoris yang menjalankan DLM itu seperti apa dan bagaimana? Oke, baik Ezra. Mungkin DLM ya, basicnya mungkin DLM gitu, legislatif gitu. Kita di sini adalah lembaga legislatif fakultas, utamanya di KBM FEK Unsud, atau Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kalau legislatif di FEK menaungi 3 fungsi utama ya, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, selanjutnya fungsi aspirasi gitu. Di situ juga kita memfasilitasi fungsi yudikatif gitu. Jadi persidangan-persidangan DLM adalah fasilitatornya gitu sih. Oke, makasih banyak untuk penjelasan dari Mbak Dina. Dan tadi sempat dijelasin ada sedikit peran yang bisa dicangkupi ya oleh DLM itu sendiri dari 3 aspek tadi kalau tidak salah: pengawasan, aspirasi, dan legislasi. Nah, kenapa bisa DLM itu ada itu, dan sepenting apa peran DLM dalam ya keorganisasian mahasiswa yang ada di fakultas kayak gitu, dan apa sih yang menjadi pembeda dari DLM ini dengan organisasi lain? Apakah dari fungsinya yang berbeda atau lain? Oke, baik Ezra, pertanyaan yang complicated ya teman-teman. Yang pertama terkait apa sih bedanya DLM dengan organisasi-organisasi lain, yang aku bilang tadi bahwasannya DLM itu spesial gitu. DLM pegang 3 fungsi tadi, yang mana 3 fungsi tadi tidak dimiliki oleh teman-teman organisasi lain gitu. Utamanya di fungsi legislasi nih. DLM bisa nih buat undang-undang, buat konstitusi yang nanti bisa berlaku buat teman-teman KBM gitu. Tapi buat konstitusi itu juga tetap melibatkan teman-teman KBM gitu. Terus ada lagi juga nih fungsi pengawasan gitu. Kita sebagai legislatif, fungsi pengawasannya mengawasi eksekutif gitu, baik dari kinerja maupun program kerja gitu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Ya, pertanyaan selanjutnya tadi, kenapa peran-peran itu tuh penting gitu ada di organisasi yang dinaungi oleh dia? Oke, betul banget. Mungkin kalau kita kupas satu persatu ya dari fungsi-fungsinya, kayak legislasi. Apa sih fungsinya peraturan gitu loh? Mungkin Mas Ezra bisa jawab nih, apa sih fungsinya peraturan? Ya, kalau menurut saya peraturan itu dirancang atau didesain untuk bisa dilakukan untuk bisa menstabilkan apa yang terjadi di lingkungan organisasi maupun mahasiswa sih, biar semuanya tetap ada di koridor yang terarah dan tidak berantakan. Menurut saya seperti itu. Iya, betul banget. Jadi kita peraturan dibuat untuk ditaati dan dipatuhi gitu, agar semua bisa jalan selaras gitu. Selanjutnya juga ada fungsi pengawasan nih. Pengawasan, kita harus bisa mengawal kinerja maupun program kerja dari pihak eksekutif gitu. Biar apa? Biar mereka tetap jalan pada tujuannya gitu, biar tidak keluar ataupun tidak keluar visi dari misi, ataupun tetap pada satu kesatuan gitu loh. Jadi fungsi-fungsi kita tuh untuk mengawal gitu sebenarnya gitu. Oke, menarik dari fungsi-fungsinya DLM ini. Tadi disebut ada kita mengawasi eksekutif gitu ya. Kalau badan eksekutif atau BEM itu sendiri kan biasanya
nama ininya kabinet tuh teman-teman. Nah, kalau DLM sendiri namanya apa? Oke, kalau DLM sendiri tahun ini untuk tahun 2022 adalah parlemen ya. Kalau DLM itu legislatif itu parlemen ya. gitu. Untuk tahun 2022 ini adalah parlemen rencana cakrawala gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu nih rencana cakrawala apa tuh gitu kan? Apa tuh gitu. Kalau kita kuak satu persatu dari rencana dan cakrawala gitu. Rencana itu adalah kegigihan gitu loh, keinginan yang kuat gitu, keinginan kuat. Yang cakrawala itu seluas keinginan yang kuat untuk survive atau untuk mengulik-ngulik nih legislasi, untuk mengulik-ngulik fungsi-fungsi ataupun wewenang dari legislasi itu sendiri gitu. Jadi harapannya dari Parlemen Rencana Cakrawala nih kita bisa memotivasi kita gitu loh untuk kinerja selama satu periode ini untuk lebih baik dan lebih kokoh gitu. Wah, sangat filosofi banget ya dari nama parlemennya itu Rencana Cakrawala. Teman-teman yang penasaran arti rencana dan arti cakrawala tadi udah dijelasin sama Mbak Faradina gitu. Nah, kalau boleh tahu ini kan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini ada sekitar 3 program studi nih Mbak. Nah, untuk komposisi dari parlemen yang Rencana Cakrawala ini atau DLM FPIK 2022 ini, itu apakah memang dari semua prodi ada atau bagaimana totalnya dan lain-lain? Oke, baik. Kalau terkait pembagian atau penyebaran pengurus tuh emang wajib ada ya, apalagi kita nih menaungi fungsi aspirasi gitu. Untuk teman-teman masing-masing prodi tuh mewakili aspirasi prodinya masing-masing gitu. Untuk MSP mewakili aspirasi prodi MSP dan seterusnya gitu. Jadi kita diharapkan selain aspirasi kita melibatkan teman-teman KBM, kita juga bisa nih nangkep aspirasi dari teman-teman pengurus kita gitu. Biarpun gitu kita kan kembali lagi kita kerja untuk KBM gitu. Kita kerja untuk KBM jadi bisa menyeluruh gitu loh, baik dari komposisi kelengkapan kita ataupun komposisi dari pengurus-pengurus kita gitu. Kayak tadi sekilas soal profil ya dari Parlemen Rencana Cakrawala atau DLM FPIK periode 2022 ini. Nah, selanjutnya mungkin kita mulai bahas ke apa aja sih yang dikerjain sama DLM kayak gitu. Nah, tadi 3 fungsi utamanya tadi teman-teman ingat ya, ada aspirasi, legislasi, dan pengawasan. Nah, kita tidak hanya sekedar menjalankan fungsi, dalam fungsi itu pasti dari setiap organisasi ada turunan kegiatannya atau namanya biasa program kerja atau proker. Nah, mungkin di sini aku mau nanya ke Mbak Dina, proker apa aja sih yang ada di DLM? Nah, mungkin nggak semuanya ya, karena saya rasa nggak semua proker itu bisa melibatkan semua KBM kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin ada program kerja apa aja yang besar atau prioritas nih dari DLM FPIK? Oke, kalau program kerja prioritas untuk periode ini ada 5 ya. Ada 5 di awal periode itu kita ada pelantikan internal dan musyawarah kerja itu baik dari DLM maupun BEM gitu. Selanjutnya agak ke tengah-tengah nih ada eval setengah periode dari BEM dan juga DLM gitu. Selanjutnya juga kita ada yang baru kemarin terlaksana yaitu ada pemilihan raya untuk tahun ini yaitu pemilihan ketua dan wakil BEM FPIK Unsut dan pemilihan ketua DLM gitu. Selanjutnya juga ada Akademi Legislatif kita kemarin ngundang dari pembicara DPRD dari Kota Malang gitu untuk materi-materi kita, dan itu juga beberapa rangkaian kita juga mengundang ketua-ketua DPM yang emang udah profesional dan berkompeten untuk memberikan materi-materinya terkait kelegislatifan ini. Dan untuk terakhir nih yang akan datang kita mau ada musyawarah mahasiswa gitu. Di musyawarah mahasiswa itu juga serangkaian terkait LPJ dari DLM dan BEM gitu untuk mengutarakan pertanggungjawabannya gitu. Oke, makasih Mbak
Dina tadi udah ngejelasin banyak banget soal program kerja prioritas dari dalam FPIK 2022 ini. Dan aku yakin itu baru yang prioritas teman-teman. Belum yang dari masing-masing komisi itu udah pasti beda-beda sesuai dengan fungsi dan gerak dari masing-masing komisi itu. Nah, salah satunya yang sekarang lagi teman-teman tonton nih, ada legislative side dari Komisi 5 atau Komisi Media, Informasi dan Publikasi. Nah, selanjutnya mungkin tadi sempat dijelasin, mungkin teman-teman yang belum paham KBM itu apa sih, Mbak? KBM itu tadi kan kita ada keterlibatan. Nah, KBM itu apa gitu? Oke. Mungkin ini basic ya, tapi kadang tuh teman-teman bingung gitu. KBM, Ormawa, apa sih gitu? KBM itu adalah keluarga besar mahasiswa gitu. Keluarga besar mahasiswa itu adalah semua kita nih. Kita adalah yang mahasiswa aktif, yang emang punya suara nih, yang punya suara di FPIK ini. Kita masih aktif untuk jadi mahasiswa gitu. Nah, itu adalah kita terhitung. Itu baik yang ikut kepanitiaan, ikut organisasi, itu nggak ikut pun itu terhitung sebagai KBM gitu. Dan Ormawa adalah organisasi mahasiswa gitu, yang mana di Ormawa FPIK ini ada 13 Ormawa gitu. Teman-teman bisa lihat-lihat nih apa aja gitu Ormawa-Ormawa yang ada di FPIK. Nah, salah satunya Ormawa di FPIK yaitu DLM gitu. Itu teman-teman harus ingat dan mungkin bisa lebih bisa memahami semuanya apabila teman-teman bisa paham itu dulu. Oke, mungkin next lebih ke pertanyaan personal aja nih, Mbak. Nah, ini kan tadi dari DLM itu kan mengawasi badan eksekutif, yang dimana itu tadi kalau tidak salah ya tugas mereka itu untuk melayani KBM seperti itu ya, dan kita mengawasi mereka kayak gitu. Dan kemudian ada 12 Ormawa ditambah DLM menjadi 13. Dan itu yang menjadi kiblat dari pertanggungjawaban kita kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Dina selaku ketua bisa ngejelasin kayak selama ini tuh kendala umumnya tuh kayak gimana sih? Terus kayak biasa tuh kesulitan-kesulitan apa yang biasa dihadapi pada saat ngejalanin DLM ini? Oke, baik. Mungkin ada ya spesifikasi kesulitan gitu masing-masing masing-masing komisi itu pasti ada lah, pasti ada. Iya, pasti ada, lengkap gitu loh. Maksudnya ada kelebihan, pasti ada kekurangan gitu. Kalau aku kulik-kulik, kalau kita bisa insight ke komisi 1, biasanya kan komisi 1 emang kita undang-undang, konstitusi, peraturan gitu ya. Kadang itu tuh emang butuh orang-orang yang mampu berpikir kritis gitu. Ketika kita nggak kritis, siapa yang mengkaji konstitusi ini gitu? Iya, jadi emang pemikiran critical thinkingnya kita tuh diuji di sini gitu. Dan gitu jadi emang kita harus bisa mengkaji nih. Emang si undang-undang ini nggak bisa langsung muncul jadi dalam satu hari kayak Candi Borobudur ya. Jadi kayak kita tuh harus bisa mengkaji Prambanan, betul. Kita harus bisa mengkaji nih baik dari naskah akademiknya, kita juga harus cari referensi-referensi yang emang bisa nggak nih kira-kira berlaku di FPIK ini gitu. Terus juga itu tuh juga kalau terkait forum juga baik itu legislasi ataupun aspirasi ya biasanya kita melibatkan, itu tuh kadang biasanya kalau kita tuh kurangnya aktif gitu, mungkin kurangnya aktif teman-teman atau dari kita sendiri gitu. Tapi di sini kita berusaha buat ayo kita teman-teman aktif untuk mengkritisi ini semua gitu, biar teman-teman semua juga termotivasi untuk kayak nanti kita speak up, biar curahan kita didengar nih, biar DLM, BEM ataupun teman-teman yang lain bisa lebih baik gitu ya. Untuk pengawasan sendiri mungkin sejauh ini juga pengawasan juga perlu skill-skill tertentu ya untuk pengawasan gitu. Apalagi pengawasan tuh emang udah saklek nih, ada SOP pengawasannya gitu, udah diatur gitu. Jadi ketika si SOP ini udah keluar jalan berarti udah menyalahi dong gitu. Jadi kita tetap harus udah ada peraturan yang mana kita juga udah punya legislasi sebagai contoh yang baik, kita juga harus mengawal si peraturan ini gitu. Jadi itu fungsi dari DLM, kegiatan-kegiatan, dan itu yang biasa Mbak Dina selaku ketua monitoring kayak gitu ya, karena kendala-kendala itu nggak mungkin nggak ada teman-teman. Di setiap situasi, di setiap kondisi itu pasti ada aja kendala, dan gimana dari seorang organisatoris itu mampu
menyelesaikan dari kendala itu. Oke, selanjutnya mungkin kita mulai bahas ini nih Mbak. Nih kan teman-teman kan udah mulai tahu nih DLM nih kayak gimana, kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Dina bisa sedikit nyampein pesan ke teman-teman yang ada yang lagi nonton video ini, buat teman-teman ini sebenarnya punya peran, teman-teman ini sebenarnya bisa lebih memaksimalkan peran teman-teman kayak gitu, atau mungkin bisa tergabung juga nih di DLM FPIK kayak gitu. Mungkin Mbak Dina bisa nyampein itu. Oke, baik. Kalau keterlibatan teman-teman semua nih, kita sangat berharap keterlibatan teman-teman, dan itu kita nggak akan berdiri sendiri gitu loh. Kita juga berdiri atas kehendak teman-teman semua gitu. Teman-teman KBM berkehendak, DLM pun bisa berdiri gitu. Jadi kita utamanya di fungsi aspirasi ya, aspirasi teman-teman semua gitu. Apalagi teman-teman masing-masing ormawa, masing-masing prodi yang mana keluhannya beda-beda ya. Jadi kita tuh bisa tahu nih apa aja yang terjadi di kalian, apa yang kalian rasakan terhadap DLM maupun BEM gitu. Itu pun untuk evaluasi diri kita dan untuk evaluasi dari pihak BEM-nya gitu. Jadi kita tuh maksudnya sangat ada karena kalian gitu loh, atas dukungan kalian semua gitu. Kita nggak akan ada gitu kalau kalian kayak misal tanda kutip apatis atau udahlah DLM jalan sendiri, nggak akan bisa gitu. Jadi kayak aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih, selama 1 periode kepengurusan ini teman-teman KBM selalu support DLM, baik dari proker ataupun selalu dampingi DLM nih, selalu mengkritisi juga buat evaluasi kita ke depannya gitu dari aku. Oke, makasih banyak Mbak Dina, dan terima kasih teman-teman nih yang udah nonton sampai menit kali ini kayak gitu. Semoga dari yang udah tadi Mbak Dina paparin dan yang udah kita coba diskusin juga ya soal DLM FPIK, teman-teman bisa seenggaknya tahu dulu DLM itu seperti apa, perannya seperti apa, dan harapannya dari teman-teman bisa mengikuti lagi kayak gitu, bisa mengikut sertakan dari program kerjanya DLM ya, entah dari komisi aspirasi tadi melalui forum-forumnya, kemudian mungkin bisa tergabung secara langsung di keluarga internal dari DLM FPIK ini. Jauh di parlemen ya Mas Ezra ya? Iya, jadi teman-teman kan setiap tahun nih dari DLM nih mengadakan apa ya Mbak, open recruitment ya. Nah, mungkin dari teman-teman bisa mengikut sertakan diri di parlemen tahun depan seperti itu. Yang dimana teman-teman bisa merasakan yang tadi Mbak Dina sempat jelasin, fungsinya kita ke badan eksekutif seperti apa dan kepada keluarga besar mahasiswa seperti apa. Mungkin Mbak Dina terakhir ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, mungkin dari aku intinya dimanapun kita berada untuk bisa memaksimalkan nih kinerja kita, tanggung jawab kita gitu. Salah satunya di DLM ini gitu. Jadi kita tuh kerja, mungkin kalau dari DLM yang aku paparin tadi mungkin DLM agak beda nih dari ormawa lain gitu. Itulah daya tarik DLM gitu, dan kita bisa untuk survive lagi nih. DLM tuh kayak legislasi dan ini, wah aku pengen tahu nih. Itu loh daya tarik kita gitu, dan kita bisa memaksimalkan itu gitu loh. Jadi jangan lupa nih buat teman-teman buat langsung aja nih ya join nih di periode depan gitu, untuk saling bertukar pikiran, untuk saling bersumbangsi lah intinya. Toh juga DLM ini juga untuk kebaikan teman-teman KBM itu sendiri gitu. Kita ada untuk kalian semua gitu, dan kalian ada untuk kita gitu. Jadi teman-teman mungkin ada kesamaan nih antara DLM yang di organisasi mahasiswa dengan DPR yang di pemerintahan negara sana. Nah, teman-teman yang tahu DPR tuh ya mirip-mirip sama kita yang minimal kita gladi bersih lah, gladi bersih DPR. Teman-teman calon anggota dewan tuh kalau udah di DLM tuh udah tahu dasarnya dulu lah teman-teman kayak gitu. Ya, menjadi organisatoris yang baik, menjadi organisatoris yang penuh dengan wawasan dan gagasan bisa teman-teman dapat di DLM FPIK. Oke, makasih Mbak Faradina udah mau berdialog seru dengan saya dan teman-teman Let's yang udah nonton sampai menit ini. Aku selaku pemandu podcast kali ini, Ezra Alan Naomi, yang kebetulan anggota juga atau pengurus juga dari Dewan Legislatif Mahasiswa, mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalau ada salah kata dari saya pribadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you.